Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mater Setrian Subaid, kelas Agroteknologi 5. Di sini saya akan membahas tentang kasus human trafficking. Dalam sebuah hubungan antar negara pasti ada yang namanya masalah, baik itu masalah ekonomi, sosial maupun militer. Hal ini bisa didasari pada sifat negara yang tidak bisa berdiri sendiri. Negara harus membangun hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu dalam menyelesaikan masalah internasional. Negara di dunia harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk masalah perdagangan dan masalah penyelundupan manusia. Human trafficking adalah sebuah kegiatan di mana seseorang mencoba masuk ke negara tujuan tanpa proses imigrasi yang sesuai dengan negara tersebut. Contohnya seperti orang yang berasal dari negara A masuk ke negara B tanpa proses imigrasi yang benar karena dianggap rumit. Kemudian orang dari negara A melakukan cara yang lebih praktis dengan cara memberi imbalan kepada orang yang memiliki pengaruh besar di negara B. Melihat masalah-masalah yang ada mengenai perdagangan dan penyelundupan manusia ini menjadikan alasan bagi negara-negara di dunia untuk melakukan fokus kajian masalah ini, karena masalah ini sudah termasuk masalah yang dapat mengancam manusia, terutama masyarakat. Karena dalam kasus perdagangan dan penyelundupan manusia ini, tuntutan ekonomi yang membuat mereka harus memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi berusaha mencoba memanfaatkan situasi ini dengan cara melakukan tipu daya kepada masyarakat yang tingkat ekonominya masih rendah dengan menawarkan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi. Tentu itu membuat mereka tertarik untuk masuk ke dalam jebakan tersebut karena tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk masuk ke dalamnya. Contohnya seperti di Provinsi NTT pada tahun 2015 sekitar 941 orang menjadi korban human trafficking di NTT, dan pada tahun 2016 dari bulan Januari sampai Juli sekitar 756 orang yang menjadi korban. Rata-rata dari mereka merupakan perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Mereka dipekerjakan sebagai TKW di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara lainnya. Mereka melakukan hal tersebut karena tekanan ekonomi yang memaksa mereka harus masuk ke dalam perdagangan manusia ini. Apabila banyak orang yang peduli terhadap masalah, padahal di Provinsi NTT sangat kaya akan hasil alamnya seperti jati, cendana, dan hasil laut. Namun perkembangan di daerah sana masih belum bagus.
dan kekeringan di sana juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan di NTT. Ketidaktersediaan air menyebabkan hasil-hasil pertanian yang ada di sana menjadi mati. Hal ini otomatis membuat perekonomian NTT menjadi sedikit lesu karena NTT bertumpu pada hasil agraria untuk memenuhi kebutuhan ekonomi provinsi di NTT. Menjawab masalah human trafficking yang ada di NTT, kasus ini sebenarnya diselesaikan, namun ada beberapa hal yang menjadi penghalang dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satunya ialah para pemangku jabatan yang telah dalam proses untuk mempermudah akses bagi human trafficking. Para pemangku jabatan yang selalu merasa kurang akan kebutuhan material membuat mereka menggunakan jabatan yang diamankan ke mereka. Namun tidak semua pemangku jabatan melakukan hal yang hina tersebut. Contohnya seperti seorang polisi yang berasal dari NTT, yaitu Brigdir Polisi Rudi Soik. Dia selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah human trafficking yang terjadi di NTT. Namun usaha yang dilakukan bukan hal yang mudah. Ialah menghadapi atasannya yang diduga menjadi oknum dalam kasus human trafficking ini. Namun upaya-upaya dan berkat kerja keras Brigdir Polisi Rudi Soik berhasil menonaktifkan sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus human trafficking dan menyelesaikan satu masalah lain dan dengan dibantu oleh LSM. Apabila banyak orang yang peduli terhadap masalah human trafficking, tentu masalah terjadi di NTT akan bisa dikurangi dan bahkan dihabiskan. Solusi konkret yang dapat dilakukan ialah dengan pemerintah harus memainkan peranannya dengan maksudnya sebagai pembuat kebijakan untuk lebih ketat dalam menetapkan kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Namun bila kebijakan yang ada dirasa belum menahan masalah-masalah yang ada dan bahkan timbul masalah baru, pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan tersebut, dan kebijakan tersebut disesuaikan untuk kondisi yang terjadi sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan selain langkah cepat pemerintah dalam penerapan kebijakan, para konkret pun harus konsisten dan sumpah yang telah mereka ucapkan sebelum menjabat. Di sini upaya pemanfaatan maksudnya upaya pemerintah dalam menangani human trafficking ini komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai,
baik sesama aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, maupun pihak-pihak lain yang terkait, yaitu pihak non lembaga atau LSM, baik lokal maupun internasional. Semua pihak saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak perlindungan dalam oknum. Dalam pemberantasan tindak pidana tersebut, pemerintah juga dituntut berperan aktif agar praktek perdagangan manusia bisa dihapuskan dan mengangkat harga diri manusia yang seharusnya tidak untuk diperjualbelikan. Untuk mencegah agar kasus perdagangan orang tidak makin marak, selain membutuhkan konsistensi penanganan terhadap korban dan peran aktif pemerintah dalam perlindungan pekerja migran, yang tak kalah penting adalah bagaimana mencegahnya sejak dini. Pemerintah harus mengembangkan pendekatan sistem dukungan komunitas dengan merangkul berbagai kelompok masyarakat untuk lebih peka dan ikut mengontrol mafia perdagangan manusia yang banyak beroperasi di pedesaan. Inilah materi singkat saya. Akhir kata, shalom.